Halo semuanya, selamat datang di channel Bus Indo. Di video ini kita akan membahas tentang bodi yang pernah dibuat oleh Karoseri Laksana. Siapa yang tidak tahu Karoseri Laksana dengan produk-produknya yang berkualitas dan berstandar tinggi, sehingga mampu memasuki pasar ekspor di luar negeri. Tentu saja ini melewati perjalanan yang sangat panjang, sehingga Laksana memiliki nama besar di Indonesia. Awal perjalanan Laksana dimulai tahun 1967 yang berawal dari toko mesin, yang kemudian difokuskan sebagai karoseri. Sejak awal berdiri, Laksana berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dengan perkembangan yang sangat pesat yang dilakukan oleh Karoseri Laksana, sekarang Karoseri Laksana menempati lokasi seluas 7.000 meter persegi. Dengan kapasitas produksi mencapai kurang lebih 1.000 bus per tahun. Dan tentunya nama besar Laksana sudah membanggakan sebagai karoseri lokal yang berkualitas tinggi pastinya. Langsung saja kita ke daftar bodi yang pernah dibuat oleh Karoseri Laksana. Yang pertama ada bodi grade panorama. Bodi ini membawa desain yang khas pada eranya, yaitu simple dengan sudut mengotak. Kaca depan yang digunakan pun tidak memiliki lengkungan yang berlebihan. Bagian khas di bodi ini adalah pilar samping yang tegas dan garis yang tajam. Untuk bagian fender roda memiliki bentuk setengah lingkaran yang sedikit memiliki sudut dan tidak menggunakan kontur pada bagian fendernya. Model headlamp yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari headlamp Mercy Boxer sampai headlamp kotak biasa. Model stop lamp yang digunakan pun masih berbentuk vertikal yang khas pada eranya. Bodi grade panorama juga memiliki bodi dengan beberapa model. Ada yang memiliki pilar samping berbentuk segitiga yang cukup unik dan beda dari bodi bus buatan karoseri lain. Dan juga ada bodi grid panorama yang memiliki atap cembung di bagian depan atau biasa disebut atap lohan. Dengan menggunakan atap ini, bagian kabin bus depan memiliki headroom yang lebih luas dan memudahkan penumpang untuk keluar dan masuk ke dalam bus. Kemudian ada bodi panorama 2. Ciri khas pada bodi ini adalah menggunakan pilar samping berbentuk seperti Mercedes-Benz Stravego. Model pilar ini bertahan lama dan memiliki bentuk yang tidak termakan zaman. Bodi panorama 2 masih menggunakan desain garis bumper yang tidak berlebihan dengan bentuk yang sederhana. Bagian fender roda sedikit berubah dari bodi sebelumnya, dengan bentuk setengah lingkaran tanpa aksen sudut dan memiliki kontur pada bagian fender. Di bagian pintu depan terdapat stiker bertuliskan Panorama 2 sebagai nama model bodi ini. Untuk headlamp yang digunakan masih menggunakan berbagai macam headlamp, mulai dari headlamp Mercedes-Benz Tiger dan banyak model headlamp kotak lainnya. Untuk stop lamp yang digunakan adalah stop lamp vertikal dengan berbagai model juga. Untuk model spion masih sederhana dan sama seperti model sebelumnya. Detail kecil yang terdapat di bagian depan adalah fog lamp dengan berbagai bentuk, dari bentuk lingkaran hingga kotak. Detail ini pastinya berfungsi saat bus berjalan di antara kabut, dan sangat membantu pengemudi pastinya. Yang ketiga ada bodi panorama 3. Bodi ini memiliki detail yang khas, yaitu pilar samping yang menurut kami berbentuk seperti gading gajah. Bagian lekukan di bawah pilarnya pun berbentuk dinamis. Detail seperti bagian fender juga masih sama, seperti bodi sebelumnya. Bumper depan dan belakang memiliki bentuk yang membulat. Headlamp yang digunakan bermacam-macam modelnya, dari headlamp Proteus hingga headlamp Setra model daun. Headlamp tersebut dipadukan dengan stop lamp model pistol yang cukup tenar pada eranya. Dengan membawa desain yang unik ini,
Banyak operator yang berminat untuk menggunakan bodi ini sebagai armada mereka, dari kelas non-AC hingga kelas eksekutif. Selanjutnya ada bodi dengan nama Panorama DX. Pembaruan di bodi ini cukup sedikit. Bentuk depan dan belakang tidak terlalu berbeda dari bodi Panorama 3. Perubahan yang terlihat jauh adalah detail pilar samping yang tajam, ditarik dari atas sampai ke bawah. Bodi ini menggunakan berbagai macam headlamp dan juga stop lamp, dari headlamp model Wajik sampai headlamp model Setra. Bodi ini mayoritas dipesan untuk sasis mesin belakang, tetapi ada juga operator yang menggunakan bodi ini untuk sasis mesin depan. Stop lamp yang digunakan adalah model tumpuk vertikal sampai model pistol. Spion yang digunakan juga belum berubah, yaitu masih menggunakan model biasa dengan batang tangkai besi biasa. Kemudian ada bodi comfort. Bodi ini sangat diingat pada eranya karena membawa desain selendang samping seperti Setra Top Class 400. Dengan desain bergaya Eropa ini, bodi ini dapat diterima publik dengan mudah. Bodi ini didesain untuk sasis mesin belakang. Desain Eropa ini dipadukan dengan berbagai macam headlamp dan stop lamp, mulai dari headlamp Mercy Tiger, headlamp Setra model daun, dan headlamp model Wajik. Stop lamp yang digunakan juga bermacam-macam, dari model pistol hingga model vertikal lainnya. Bodi ini cukup bertahan lama karena desain Eropanya dan menjadi armada dengan kelas yang mewah pada zamannya. Namun, spion yang digunakan masih sederhana seperti bodi-bodi sebelumnya. Lalu ada bodi Sprinter. Bodi ini kembali membawa desain Eropa yang simpel tetapi tegas, yaitu dengan desain seperti Setra Top Class 500. Hal baru yang dibawa oleh bodi ini adalah bagian samping dengan adanya aksen seperti sirip dengan tulisan Sprinter. Pembaruan signifikan juga tidak terlihat pada bumper depan dan belakang bodi ini. Headlamp yang digunakan mulai dari headlamp model Wajik dan headlamp Smile. Kemudian stop lamp yang digunakan ada dari model pistol dan model Marco Polo Gen 1. Detail seperti fender juga masih sama seperti sebelumnya, tetapi dengan membawa desain Eropa ini yang simpel dan tegas, menjadikan bodi Sprinter mudah diterima oleh para perusahaan otobus di Indonesia. Yang selanjutnya ada bodi Proteus. Bodi ini khas dengan headlampnya yang berbentuk agak membulat. Serasi dipadukan dengan bumper yang pas. Bagian detail seperti fender juga masih sama bentuknya. Bodi ini didesain untuk sasis mesin belakang. Bagian belakang bodi Proteus ini cukup gagah pada masanya, dengan garis yang tegas dan lampu yang besar. Aksen pada bodi ini tidak banyak. Bagian samping juga tidak memiliki detail yang berbeda, hanya lekukan garis kaca yang biasa. Namun tetap pas jika dilihat, terlihat gagah dan simpel, sehingga bodi ini cukup digemari pada masanya. Kemudian ada bodi New Proteus. Bodi ini memiliki headlamp yang menurut kami cukup keren dan sangat pas dipadukan dengan stop lampnya. Perubahan dari bodi New Proteus adalah garis samping kaca yang sudutnya lebih tajam. Bodi ini didesain untuk sasis mesin depan. Namun ada juga bodi New Proteus yang menggunakan sasis mesin belakang. Berbagai detail juga masih sama, seperti bagian fender,
dan spion yang belum ada perubahan. Kesembilan, ada bodi Sonic 3. Bodi ini memiliki bahasa desain seperti Scania Touring. Dan jika di Indonesia memiliki kesamaan dengan bodi Scorpion King oleh Karoseri Tentrem. Perbedaan bodi Sonic 3 dengan bodi Scorpion King adalah bagian punuk depan bodi Scorpion King yang menjadikannya khas. Sedangkan Sonic 3 tidak memiliki punuk AC di atapnya. Bodi Sonic 3 didesain untuk sasis mesin depan dengan grill yang keren. Headlamp yang digunakan juga sama seperti bodi Scorpion King. Stop lampnya juga menggunakan model vertikal. Bagian atap bodi juga simple, tanpa aksen punuk berlebihan. Bodi ini cukup keren tetapi langka di jalanan Indonesia karena kalah dengan model bodi Scorpion King oleh Karoseri Tentrem. Selanjutnya ada bodi Nucleus. Bodi ini memiliki desain yang simpel dan tegas seperti bodi-bodi sebelumnya. Headlamp yang digunakan juga keren dengan detail reflektornya. Dan headlamp tersebut dipadukan dengan stop lamp vertikal. Detail seperti fender masih sama, namun bentuk bumper depan lebih dinamis. Perubahan pada atap juga lebih dinamis dengan adanya punuk AC, menjadikan bodi ini lumayan diminati oleh banyak operator bus. Namun dengan desain yang lumayan baru ini, spion yang digunakan masih sama seperti bodi-bodi sebelumnya. Untuk bodi yang lainnya akan ada di part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.